Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya Yunus Hendry dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Perspektif. Di hari ini saya akan membahas sebuah artikel yang saya beri judul adalah Pemakzulan Beruntun di Korea Selatan Memicu Krisis Politik Mempengaruhi Masa Depan Demokrasi dan juga Pembangunan Ekonomi. Tanggal 3 Desember 2024, Korea Selatan mengalami gejolak politik setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan dekret darurat militer. Parlemen Korea Selatan kemudian mengesahkan pemakzulan terhadap Yoon Suk Yeol di tanggal 14 Desember 2024 dan sekitar 2 minggu kemudian juga mengesahkan pemakzulan terhadap Perdana Menteri Han Duck-soo yang bertindak sebagai presiden sementara. Krisis politik yang dipicu oleh rangkaian pemakzulan ini telah mengguncang demokrasi dan juga pembangunan ekonomi di Korea Selatan. Semenjak Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan dekret darurat militer selama 6 jam pada 3 Desember 2024, Korea Selatan mengalami gejolak politik terburuk dalam beberapa dekade belakangan. Tidak hanya dirinya yang dimakzulkan oleh parlemen, tetapi penggantinya sebagai presiden sementara, yaitu Han Duck-soo juga dimakzulkan. Sebelum ini, partai oposisi telah mengajukan lebih dari 20 mosi pemakzulan terhadap pejabat pemerintah dan juga hakim agung. Parlemen yang dipimpin oleh partai oposisi utama, yaitu Partai Demokrat Korea, mengesahkan pemakzulan presiden dan juga presiden sementara dengan alasan untuk melindungi masa depan konstitusi negara. Namun, pertarungan sengit antara oposisi dengan pemerintah telah menyebabkan polarisasi politik yang ekstrim di Korea Selatan. Profesor Sun Kuo-siang dari Institut Studi Asia Pasifik Universitas Nasional Nanhua menjelaskan bahwa pertentangan politik di Korea Selatan saat ini sangatlah serius. Namun, kita bisa melihat bahwa dalam politik modern Korea, pertentangan yang keras ini berakar pada proses demokratisasi setelah jatuhnya pemerintahan militer, di mana demokratisasi memberikan kekuatan lebih besar kepada oposisi dan menjadikan pemakzulan sebagai alat check and balance yang legal dan juga umum. Dengan kata lain, dalam konteks ini, pemakzulan telah menjadi senjata pamungkas dalam pertarungan politik. Korea Selatan saat ini menghadapi pertarungan berkepanjangan terkait ketidakpastian politik dan juga kekacauan konstitusional. Setelah parlemen mengesahkan pemakzulan terhadap presiden dan juga presiden sementara, maka fokus pertarungan politik tidak hanya pada pengujian kasus pemakzulan Yoon Suk Yeol di Mahkamah Konstitusi, tetapi juga pada investigasi kriminal terhadap Yoon Suk Yeol atas tuduhan pemberontakan. Setelah Yoon Suk Yeol mengabaikan 3 panggilan dari kantor investigasi korupsi untuk pejabat tinggi, yaitu CEO, untuk dimintai keterangan terkait pemberlakuan darurat militer, maka CEO mengajukan surat perintah penangkapan. Pengadilan Distrik Seoul Barat menyetujui surat perintah tersebut di tanggal 31 Desember 2024, memberikan CEO wewenang untuk menahan dan juga menginterogasi Yoon Suk Yeol sebelum batas waktu 6 Januari 2024. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Korea Selatan surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk presiden yang tengah menjabat. Yoon Suk Yeol dengan tegas menyatakan tidak mengakui surat perintah penangkapan pengadilan, bersumpah akan berjuang sampai akhir dan meminta dukungan dari para pendukungnya. Ketika CEO mencoba melaksanakan perintah penangkapan Yoon Suk Yeol di tanggal 3 Januari 2025, mereka dihadang oleh Dinas Keamanan Kepresidenan di kediaman presiden. Setelah ketegangan singkat antara kedua belah pihak, CEO menghentikan sementara upaya penangkapan dengan alasan keamanan. Dan mengapa Yoon Suk Yeol memilih untuk mengabaikan bahkan menolak investigasi dari lembaga hukum? Analisis menunjukkan bahwa hal ini terkait dengan persidangan pengadilan dan juga tuduhan terkait darurat militer serta pengujian kasus pemakzulan di Mahkamah Konstitusi. Dengan cara ini, dia dapat mencegah lembaga hukum mendapatkan bukti yang mungkin terkait dengan tuduhan pemberontakan dan juga mendapatkan keunggulan dalam persidangan.